Halo semuanya, kembali lagi sama Mimin di channel Manhwa Sensei. Dan kali ini kita akan membawakan komik dengan genre terbaru yang belum pernah dibahas di channel ini. Dan komik ini berjudul Regresi Petualangan Terakhir. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. Cerita kali ini dimulai di kota pelabuhan bernama Lid. Lalu terlihat kapal yang menurunkan jangkarnya di kota itu. Kemudian kita diperlihatkan seorang anak berambut orange yang sangat senang karena dia akhirnya sampai di tempat ini. Setelah itu terlihat beberapa orang yang menawarkan seperti menawarkan poison, menawarkan hewan laut seperti ikan, dan juga beberapa orang di sekitar yang sangat ramai. Lalu terlihat mata anak itu yang berkaca-kaca karena mengetahui kalau ini adalah kota pelabuhan Lid yang ia impikan sejak dulu. Kemudian terlihat seseorang berambut putih yang langsung menggandeng anak itu dan bertanya apakah Raymond sangat senang. Dan kita jadi mengetahui kalau ternyata anak berambut oranye itu bernama Raymond dan lelaki berambut putih ini bernama Walker. Lalu ada lagi temannya yang dari belakang berkata kalau Walker juga sama senangnya dengan Raymond. Dan terlihat ternyata itu adalah seorang pria gendut bernama Teron. Ia meminta Walker untuk jujur saja karena dirinya saat ini juga ingin berlarian ke sana dan kemari. Sembari mereka memasuki kota, Teron berkata, "Jadi ini adalah awal mula perjalanan kita." Setelah itu kita dijelaskan kalau inilah era para adventur, di mana semua adventur dari penjuru dunia memulai perjalanan mereka dan menjadi pahlawan di ceritanya masing-masing. Ada juga gate yang merupakan portal misterius yang mulai muncul di seluruh penjuru dunia ini. Ada banyak monster mengerikan yang tidak bisa kau lihat di Maple World. Dan juga banyak adventur yang mati saat menjelajahi semua gate itu. Tapi item-item kuat dan berharga yang tergeletak di dalam gate terus merayu orang-orang yang berani untuk menjelajahi tempat mengerikan itu. Kemudian kita kembali dengan Walker yang saat ini ia sangat membutuhkan sebuah umpan. Terlihat juga Raymond yang bingung dengan ucapan Walker. Lalu Walker menjelaskan kalau mereka tidak bisa merencanakan apapun sebelum tahu isi gate itu dan sudah banyak adventur yang tewas karena variabel yang tak terduga, dan itulah kenapa mereka perlu budak untuk dijadikan sebagai umpan. Kemudian wanita di sebelah Raymond menyaut kalau dirinya setuju dengan rencana bagus itu karena mereka juga perlu seseorang untuk mengalihkan perhatian para monster supaya mereka bisa kabur. Setelah itu kita diperlihatkan beberapa budak manusia dan terlihat Walker bersama yang lainnya telah sampai di pasar budak yang dikelola oleh Gapor Merchant Union. Pengurus di sana menjelaskan kalau semua orang di sini adalah budak yang berfungsi sebagai umpan. Jadi Walker bisa memilih dengan bebas. Lalu pengurus itu menjelaskan kalau Walker akan segera tahu kalau kualitas mereka sangat bagus. Dan pengurus itu merekomendasikan kedua orang budak yang memiliki kondisi yang sangat bagus karena pasar budak baru saja mendapatkan mereka. Dan di saat itu juga Walker langsung mengambil keduanya. Sang pengurus pun langsung tertawa kecil dan berkata kalau Walker telah memilih pilihan yang tepat dan mendoakan semoga perjalanannya berjalan dengan lancar, dan scenes langsung berganti di sebuah gate berwarna merah. Dan sebelum masuk, Walker langsung menandai pilar di hadapannya untuk mengabari orang lain bahwa dirinya sudah mendului mereka. Walker juga menyadari kalau di pilar itu tidak ada goresan sama sekali
pertanda kalau belum ada orang yang masuk ke dalam portal ini sama sekali. Sembari menandai pilar itu, Walker berkata kalau kelompoknya akan menjadi yang pertama memasuki portal ini. Lalu dengan penuh semangat, Walker bertanya, "Bukankah kalian semua siap? Jadi, ayo pergi." Setelah itu mereka semua telah memasuki portal dan terlihat Raymond yang sangat bersemangat karena merasakan sensasi yang benar-benar aneh. Tak sampai di situ saja, dirinya dikejutkan dengan pemandangan yang sangat indah dan pertama kali dirinya melihat. Kemudian Raymond berkata kalau dirinya belum pernah melihat tempat misterius seperti ini dan lokasi yang sangat jauh berbeda dari bayangannya. Setelah itu Walker meminta rekan-rekannya untuk tidak perlu khawatir dan meminta mereka semua untuk terus maju karena gate biasanya terbentuk di lokasi yang jauh dari habitat monster, jadi seharusnya mereka masih aman untuk sekarang. Walker juga menjelaskan kalau mereka tidak bisa menggunakan portal yang sama untuk keluar dari sini, jadi saat ini mereka perlu mencari exit portal terlebih dahulu. Namun di saat itu juga wanita bernama Charlotte menyadari sesuatu dan di saat dirinya menoleh tampak monster yang sudah dekat dengan dirinya. Dan di saat itu juga Charlotte dimakan oleh monster itu dan dikunyah secara brutal. Melihat itu, rekan-rekan yang lain langsung panik dan bingung kenapa ada monster di tempat ini. Kemudian di saat mereka akan lari, tanpa sadar mereka semua telah dikepung oleh segerombolan monster itu. Lalu Walker yang merasa kesal langsung mengeluarkan salah satu kemampuannya, yaitu Fire Arrow, dan menembak salah satu monster yang memakan tubuh Charlotte. Kemudian Walker merasa ada yang salah dan meminta rekan-rekannya untuk cepat mengikat umpannya ke pohon dan meminta mereka untuk segera pergi dari sini. Dan terlihat budak umpan yang sedang diikat memohon-mohon kepada Theron untuk membawanya bersama mereka. Namun Theron dengan kejamnya meminta budak itu untuk diam dan mengikuti perintah mereka. Terlihat juga Raymond yang sedang mengikat rantai sembari meminta maaf berulang-ulang kali. Setelah itu terdengar teriakan budak yang meminta untuk jangan meninggalkan mereka saat Raymond, Theron, dan juga Walker yang sedang membawa tubuh Charlotte meninggalkan budak itu. Lalu kita diperlihatkan salah satu budak yang langsung dimakan oleh para monster itu. Namun di saat budak satunya lagi akan dimakan oleh monster, scenes langsung berganti. Terlihat Raymond, Theron, dan juga Walker yang berhenti sejenak di tengah perjalanan. Sembari terengah-engah, Walker berteriak kalau portal ini gagal total dan mereka tidak usah menyelesaikan portal ini dan meminta rekan-rekannya untuk segera mencari exit portalnya. Kemudian Theron melihat wajah Raymond yang sangat panik, memintanya untuk segera sadar dan sembari menarik kerah Raymond, Theron berteriak, meminta Raymond untuk segera sadar dan jangan bengong. Sembari terengah-engah, Theron meminta Raymond untuk tenang karena hari ini mereka memang gagal, tapi mereka bisa terus bersiap untuk besok. Jadi Theron meminta Raymond untuk jangan menyerah dan fokus pada saat ini. Namun di saat Theron sedang berkata kalau mereka semua akan kabur dari sini, ia terlebih dahulu terkena serangan dari monster yang muncul dari belakang. Melihat rekannya yang gugur kembali, Walker meneriaki nama Theron sampai menangis dan terlihat jasad Theron yang sudah tidak berwujud manusia lagi. Lalu terlihat juga Raymond yang sangat gemetaran melihat temannya yaitu Theron yang langsung tewas diserang oleh monster itu. Merasa sangat jengkel, Walker langsung dengan cepat menembakkan fire arrow ke arah monster itu. Namun monster itu terlebih dahulu menyerang Walker dan menarik dirinya ke arah mulut monster itu dan langsung mengunyah tubuh Walker tanpa ampun.
Raymond yang menyaksikan seluruh rekannya dimakan habis-habisan oleh para monster. Dirinya tak dapat menggerakkan tubuh sama sekali. Dan di saat monster itu sudah mendekatinya, ia berteriak meminta tolong. Kemudian monster itu mengunyah kaki Raymond dan membuat Raymond berteriak cukup kencang. Namun mengejutkannya, ada kaki seseorang yang berdiri di atas batang pohon. Raymond yang sudah dari tadi menahan rasa sakit menyadari kalau ada seseorang di hadapannya. Raymond menyadari kalau orang itu adalah budak umpan yang kelompoknya tadi beli. Lalu Raymond sangat bersyukur kalau masih ada seseorang yang masih hidup dan meminta budak itu untuk cepat menolongnya. Raymond menjelaskan kalau semua anggotanya sudah mati dan hanya ada dirinya dan juga budak itu sekarang. Raymond juga meminta maaf atas kejadian tadi karena dirinya sebenarnya tidak bermaksud melakukannya. Dengan tangan gemetaran, Raymond berkata kalau budak itu tidak akan bisa pergi sendirian dari tempat ini karena lebih baik kalau mereka berdua pergi. Jadi Raymond sangat memohon kepada budak umpan itu. Namun budak itu hanya berdiam diri menyaksikan Raymond, dan Raymond yang sudah jengkel meneriaki budak umpan itu untuk segera membantu dirinya daripada budak itu hanya bengong saja. Mendengar teriakan putus asa itu, sang budak langsung tersenyum dan di saat itu juga dirinya langsung turun dari atas batang pohon. Kemudian budak itu dengan enteng berkata, "Wah, bagaimana ini? Sepertinya aku sudah terlambat." Dan terlihat Raymond yang saat ini seluruh tubuhnya sudah dimakan oleh monster itu. Raymond yang melihat pantulan wajah dirinya dari darahnya sendiri langsung tertawa dan sembari menangis ia berkata, "Kau pikir kau bisa keluar dari tempat ini?" Namun sebelum Raymond menyelesaikan perkataannya, ia benar-benar sudah dimakan oleh monster itu. Setelah itu saat ini hanya tersisa monster dan juga sang budak. Lalu monster itu dengan cepat melesat ke arah budak itu. Namun dengan tenang sang budak itu melakukan pergerakan dan langsung menembus tubuh monster itu menggunakan tombaknya. Dan sembari membenahi rambutnya, budak itu berkata kalau dirinya pasti bisa keluar dari tempat ini karena tempat ini bukanlah makamnya. Setelah itu scenes berganti di sebuah tempat yang sudah hancur lebur. Di sana di ujung tebing terlihat seorang wanita yang sedang berbicara dengan pria di hadapannya. Wanita itu mengatakan kalau dia sudah datang. Dan yang wanita itu maksud adalah sang raja dari para naga bernama Gorntail. Lalu wanita itu berkata kalau Centaurnes sudah hancur dan mereka tak bisa bergantung pada apa-apa lagi sekarang. Bahkan Cygnus Knight, Resistance Cross Hunter, semua adventure, dan keenam hero yang orang-orang lihat sebagai cahaya harapan mereka, semuanya telah mati. Saat ini hanya lelaki di hadapannya yang tersisa yang merupakan adventure terakhir yang ternyata pemeran utama di komik kali ini bernama El Paume. Kemudian El mengajak rekan-rekannya untuk melawan raja dari para naga itu, dan di saat naga itu akan menyerangnya, ia berkata kalau ini adalah petualangan terakhir mereka. Singkat cerita, pertempuran telah berakhir. Terlihat El yang hanya terdiam karena hanya dirinya lah yang belum mati. Dan di hadapannya terlihat salah satu kepala raja dari para naga yang tergeletak. Lalu El berkata dalam hati, apa riwayatnya telah tamat. Dan terlihat raja dari para naga yang masih hidup, namun dengan satu kepala yang sudah terpotong. Kemudian El Paume merasa sia-sia mengorbankan seluruh temannya karena kepala yang ia tebas mulai beregenerasi. Lalu di saat raja para naga itu sedang melesat ke arahnya, El yang sudah pasrah bergumam kalau ini adalah akhir hidupnya yang merupakan akhir dunia dan juga akhir petualangan mereka.
Namun di saat itu juga dirinya langsung meninju tanah di bawahnya karena ia tak sudi mendapatkan akhir yang seperti ini. Karena Philip, Jaden, bahkan sampai Alexis yang merupakan teman terbaiknya, semuanya mengorbankan diri. Lalu Elle berteriak cukup kencang karena dirinya tak bisa menerima kenyataan pahit ini, dan dengan tatapan mata penuh darah menatap sang raja dari para naga, ia bertekad tak akan membiarkan ini menjadi akhir dari segalanya. Kemudian terlihat Elle yang langsung menyiapkan salah satu magic skillnya, dan saat dirinya akan mengerahkan, ia berteriak, apapun yang terjadi, ia tidak akan. Tapi teriakannya berhenti, dan di saat itu juga sihirnya langsung hancur berkeping-keping bersama Elle yang langsung memuntahkan darah. Setelah itu terlihat raja dari para naga yang sudah bersiap dengan semburan apinya, dan terlihat semburan itu yang langsung mengarah ke arah Bang MC kita. Dan di saat itu juga ia bertanya kepada dirinya sendiri kenapa berakhir seperti ini, dan dirinya berharap mempunyai satu kesempatan lagi. Tapi di saat itu juga terlihat air yang mengguyur mukanya. Elle sangat terkejut dengan keadaannya saat ini dan melihat seseorang di hadapannya yang sedang memarahi dirinya. Ia bergumam, bagaimana dengan raja dari para naga? Lalu ia sangat terkejut karena menyadari kalau dirinya masih hidup, dan ia mengetahui kalau tempat ini adalah tempat saat dulu dirinya masih menjadi budak. Dengan nafas yang tak teratur, Elle merasa mustahil karena pasar budak sudah lama dihapuskan. Namun dirinya cukup yakin kalau tempat ini jelas adalah pasar budak. Lalu Elle melihat orang di hadapannya, dan ia mengingat kalau pedagang itu adalah yang bertanggung jawab atas dirinya 6 tahun lalu saat dirinya masih menjadi budak. Dan di saat pedagang itu akan meluncurkan tinjuannya kepada Bang MC kita, ia langsung menyadari kalau dirinya telah kembali ke masa lalu. Lalu kita dijelaskan kalau Elle hari itu telah dibawa kembali ke titik mula dari semua kisah. Kemudian terlihat dirinya yang bergumam, apakah ia sedang bermimpi? Namun mimpinya ini terlalu nyata, bahkan ia tak bisa percaya. Tapi tak ada penjelasan lain selain dirinya kembali ke masa lalu. Lalu kita diperlihatkan scene sebelumnya di mana saat kelompok Walker yang sedang membeli budak bersama pengurus pasar budak. Terlihat pengurus itu yang merekomendasikan kepada Walker untuk membeli Bang MC kita. Setelah itu Elle merasa kalau dirinya tak ada alasan untuk terlalu memikirkan ini, dan ia menganggap ini adalah kesempatan keduanya. Kemudian kita kembali ke saat ini. Terlihat Elle yang mengambil tongkat untuk mengeluarkan fire arrow, dan menurutnya itu adalah skill yang lumayan. Namun Elle merasa semua ini masih belum cukup, karena seorang adventur harus punya lebih dari sekedar senjata. Lalu Elle melihat sepatu yang di dalamnya masih ada kaki milik seseorang. Lalu sembari mengeluarkan kaki itu dari dalam sepatu, Elle bergumam kalau terkadang ada orang yang menyembunyikan barang berharga di sepatu mereka. Dan benar saja, setelah itu dirinya mendapatkan cincin yang ternyata itu merupakan cincin telekinesis. Dan bagi kalian yang tidak tahu apa itu telekinesis, telekinesis adalah kemampuan untuk menggerakkan suatu benda tanpa disentuh. Oke, lanjut. Setelah itu Elle dikejutkan dengan segerombolan monster yang ada di belakangnya. Dan setelah melihat banyaknya jumlah monster itu, Elle berasumsi kalau mereka dapat menemukannya karena telah mencium bau darah manusia. Lalu terlihat segerombolan monster itu yang secara bersamaan melaju ke arah Bang MC kita. Namun dengan cukup mudah Elle menyerang mereka menggunakan tombaknya. Kemudian terlihat salah satu monster yang meluncurkan lidahnya dan tepat sasaran mengenai tombak milik Elle. Dan terlihat di saat tombaknya patah, Elle cukup terkejut.
Apalagi di belakangnya ada sesosok monster yang akan segera memakan dirinya. Tak kehabisan ide, L langsung menggunakan tongkat fire arrow-nya dan langsung membunuh monster yang paling dekat dengan dirinya. Tak hanya itu saja, L langsung mencoba cincin telekinesisnya dan langsung mengendalikan fire arrow-nya untuk membunuh beberapa monster di sekitarnya. Dan terlihat seluruh monster dalam sekejap dibunuh oleh L dengan satu serangan fire arrow yang ia kendalikan dengan cincin telekinesis untuk menyerang monster lainnya. Setelah itu, di saat para monster yang tersisa kembali menyerang, L yang akan menggunakan fire arrow-nya terkejut karena fire arrow-nya tidak keluar. Lalu ia berasumsi kalau tongkat ini masih cooldown karena yang ia tahu tongkat ini tidaklah rusak. Kemudian di saat salah satu monster ada yang menyerang dirinya lagi, L yang tidak bisa mengeluarkan fire arrow langsung menggunakan tongkatnya untuk memukul monster itu. Ia terus-menerus menebas monster itu menggunakan tongkatnya dan ia langsung menendang monster itu untuk membuat jarak. Sembari melirik tongkatnya, L bertanya-tanya berapa lama lagi tongkatnya cooldown. Tapi di saat itu juga terlihat tongkatnya yang sudah selesai cooldown. Dan di saat ada beberapa monster yang akan menyerangnya, ia tanpa berlama-lama langsung mengerahkan fire arrow miliknya. Dan sekali lagi, ia menggunakan cincin telekinesis dan mengubah pergerakan fire arrow untuk membunuh seluruh monster di sekitarnya. Terlihat raut wajah Bang MC kita yang sedang melihat serangan miliknya yang lumayan luas. Dan setelah tidak ada monster lagi yang menyerangnya, tiba-tiba ada suara wanita yang berusaha memanggil L. Lalu wanita itu berkata kalau L bukanlah budak biasa, dan L cukup terkejut karena melihat Charlotte yang masih hidup. Kemudian Charlotte bertanya siapa sebenarnya L, karena dia bisa menggunakan teknik tombak dan juga magic. Charlotte kembali bertanya kenapa L mempunyai tongkat fire arrow itu dan juga simbol di pergelangan tangannya. Charlotte berteriak kenapa L yang seorang budak bisa melakukan awakening. Kemudian Charlotte sembari melihat di sekitarnya di mana teman-temannya mati semua. Ia menuduh kalau semua ini adalah rencana Bang MC kita. Mendengar tuduhan itu, L semakin kesal. Lalu dirinya bertanya apakah wanita itu sudah selesai berbicara. Dan L meminta maaf karena tuduhan wanita itu salah. Namun semua ini tak akan bedanya meski dirinya merencanakan sejak awal, karena ia akan tetap membunuh mereka semua. Dan dengan nada kesal, L berkata kalau dirinya sangat jijik melihat orang-orang macam mereka yang menggunakan budak sebagai umpan. Setelah itu scenes berganti, tepatnya kita dibawa di pelabuhan Lid. Di sana terlihat warga yang cukup terkejut melihat adanya budak yang kembali dari portal atas kehendaknya sendiri. Dan benar, itu adalah L. Ia bergumam kalau dirinya sudah melemparkan dadu dan karena itu ia harus menghindari takdir yang sama. Kemudian L menuju ke gedung besar karena dirinya akan melakukan langkah pertama, yaitu ia harus membebaskan diri. Cerita kali ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya gedung Gapor Merchant Union. Di sana terlihat seseorang yang melapor kepada tuannya yang bernama Abyss. Orang itu menjelaskan kalau ada budak yang berhasil kembali dari portal dengan selamat. Dan kabarnya budak itu kembali tanpa mengalami luka sedikit pun. Lalu Abyss bertanya, memangnya ada apa dengan itu? Bukankah itu hal yang wajar saat seorang umpan kembali dengan kondisi baik-baik saja? Dan di sela-sela Abyss sedang berkata, bawahannya langsung mengatakan kalau semua adventure yang membawa budak itu mati di dalam portal. Abyss sedikit terkejut karena hanya budak itu yang berhasil selamat, dan ia berkata kalau itu memang tidak wajar.
apalagi bawahannya bilang kalau ia tidak kabur dari sini dan berhasil kembali tanpa luka apapun. Lalu Abis menjelaskan kalau orang-orang yang sudah diperbudak tetap akan dijadikan umpan meski mereka berhasil kembali dengan selamat. Meski begitu, mereka tidak kabur karena mereka paham kalau mereka tidak bisa keluar dari genggaman Gapor Merchant Union begitu saja, karena satu-satunya cara mereka untuk kabur adalah melalui kematian. Dan Abis menyebut itu adalah cara hidup Gapor Merchant Union. Lalu Abis bertanya kenapa dirinya harus menerima laporan remeh seperti ini, dan langsung dijawab oleh bawahannya kalau ada satu kejadian yang mendampingi laporan ini. Kemudian tampak raut wajah Abis yang terkejut setelah mendengar bawahannya berkata kalau budak itu telah membuka circle pertama. Tak percaya akan hal itu, Abis bergumam bagaimana budak yang digunakan sebagai umpan itu telah membuka circle pertama. Ia berkata dalam hati kalau seorang budak akan memberikan sentimen negatif kepada Merchant Union mereka. Lalu bawahannya kembali berkata kalau budak itu menginginkan kontraknya diperbarui, dan Tuan Abis kembali terkejut karena bawahannya berkata kalau budak itu ingin menjadi seorang adventur. Kemudian Abis langsung berkata kenapa seorang budak seperti dia berani melakukan itu. Apakah dia benar-benar tidak paham? Namun perkataannya langsung dibantah oleh bawahannya sendiri yang mengatakan kalau Tuan Rakan menyuruh Abis untuk mengawasi proses ini. Mendengar nama Tuan Rakan, Abis langsung terkejut hingga menaiki mejanya. Ia terkejut karena Tuan Rakan yang merupakan seorang eksekutif di Gapor Merchant Union tertarik kepada seorang budak rendahan. Sembari melihat buku di sampingnya, Abis berkata kalau ini semua pasti karena itu. Tapi kita belum dijelaskan apa yang dimaksud oleh Abis. Dan setelah bawahannya telah meninggalkan ruangan, ia memandangi jendela sembari bergumam, kok bisa seorang umpan yang berani menjadi adventur? Setelah itu kita dijelaskan oleh perkataan yang berbunyi di bawah Ratu Cygnus, status perbudakan akan dihapuskan. Tapi itu hanyalah omong kosong belaka, karena manusia selalu diperbudak oleh Meso. Oh iya, sebelum lanjut Mimin mau menjelaskan kalau Meso adalah mata uang di Mapleworld ini. Lanjut, lalu kita dijelaskan juga kalau bagi mereka yang gagal membayar utang, maka mereka akan menggantinya dengan menjadi budak. Dan itu adalah ungkapan yang dibuat oleh para budak Mapleworld. Hari di mana satu-satunya keluarga El yaitu ayahnya jatuh sakit, dan El Paume yang terseret menjadi seorang budak. Dia menjadi budak karena tumbuhan bernama Black Moss yang merupakan tanaman obat yang ia beli dari Gapor Merchant Union dengan sistem kredit. Namun, Merchant Union itu mematok harga Black Moss beberapa kali lipat dari harga normal, yaitu 1 juta meso. Kemudian kita diperlihatkan sidang El Paume yang karena dia gagal membayar utang sebesar 1 juta meso, ia mendapat hukuman yaitu menjadi budak selama waktu yang sesuai dengan utang yang masih belum dituntaskan kepada Merchant Union. Dengan itu, El diperbudak selama 6 tahun di Union dan sekarang saatnya dia untuk membalas dendam. Kemudian kita diperlihatkan El Paume yang sudah duduk di hadapan Abis, dan sembari dirinya memperkenalkan diri, ia mengingat-ingat kalau di hadapannya adalah Abis yang merupakan tangan kiri Rakan dan salah satu eksekutif di Merchant Union. El merasa kalau dirinya berhasil mendapatkan ikan yang lumayan besar. Sembari menyeruput segelas kopi, Abis bertanya apakah El ingin memodifikasi kontraknya, dan Abis berkata kalau dirinya sudah menerima laporan soal dia. Jadi Abis ingin langsung ke intinya saja.
Dan setelah menyeruput kopi dan menaruh gelasnya di piring kecil, Abyss dengan tegas langsung berkata kalau dirinya akan mengganti kontrak L menjadi kontrak untuk adventure rank F. Sembari berterima kasih, L langsung tersenyum karena Abyss menerima permintaannya dengan mudah. Ini sudah ia duga karena Abyss masih sangat berhati-hati. Namun secara mengejutkannya, L setelah itu berkata kalau dirinya ingin adventure rank E, dan ia berkata dalam hati kalau dirinya tidak sudi menuruti permainan Abyss. Mendengar L yang meminta rank E, Abyss langsung berkata kalau Adventure Association bahkan belum memberikannya sebuah rank, dan perkataan Abyss langsung dibantah oleh L yang menjelaskan kalau dirinya sudah mengeksplorasi ratusan portal selama 3 tahun terakhir sebagai budak umpan. Lalu Abyss kembali berkata kalau itu hanyalah pengalaman L sebagai umpan dan dia tidak pernah menangkap monster. Namun perkataannya kembali dibantah oleh L. Ia berkata sejak kapan memburu monster menjadi salah satu syarat untuk menjadi adventure. Kemudian L menjelaskan kalau alasan kenapa adventure pertama bisa terkenal adalah karena dia perlu bertahan hidup, dan seorang adventure bisa dikatakan sukses kalau dia bisa kembali dengan hidup-hidup, karena informasi dari orang yang selamat bisa menjadi kunci penting. Lalu Abyss yang mendengarkan penjelasan L merasa kalau itu ada benarnya juga, tapi dirinya langsung berkata kalau fakta bahwa L berhasil selamat sebagai budak umpan selama 3 tahun bukanlah hal yang bisa diremehkan, tapi hanya sampai situ saja karena L hanya masuk ke portal dengan tingkatan kesulitan yang rendah. Dia pikir kemampuan bertahan hidupnya yang lemah itu bisa mempan di portal rank tinggi. Sembari mengambil rokok cerutunya, Abyss kembali berkata, sepertinya L menganggapnya sebagai orang bodoh yang akan menawari kontrak kepada orang yang akan mati tanpa sempat membayar hutangnya kepada kami. Kemudian sembari menghisap cerutunya, Abyss berkata dalam hati kalau pria di hadapannya ini terlalu pede dengan kekuatannya, dan Abyss berasumsi kalau dia akan mati tanpa sempat melakukan apa-apa. Namun Abyss merasakan perasaan yang tidak mengenakan saat melihat raut wajah El Paume. Lalu L sedikit terkejut setelah Abyss berkata kalau ada satu portal yang ia pikirkan, dan portal itu hanya bisa dimasuki oleh 5 orang saja yang saat ini memiliki 12 goresan. Itu benar, ucap Abyss sembari tersenyum, karena setidaknya ada 12 party yang terkubur di dalam portal itu. Kemudian Abyss meminta L untuk membuktikan kepadanya kalau dia memang pantas untuk mendapatkan rank E, dan sembari memberikan kertas kontrak, Abyss berkata kalau dirinya akan menuruti permintaan L jika dia berhasil. Singkat cerita, L telah bertemu dengan party barunya. Terlihat ada seorang berambut kuning pucat yang memperkenalkan dirinya. Dia bernama Chef, dan dia mengisi posisi tank di dalam partinya. Ia juga sudah mendengar soal L dari Tuan Abyss tentang L yang sebelumnya adalah seorang budak umpan. Lalu Chef meminta L untuk tenang saja karena dirinya dan teman-temannya tidak akan memperdulikan soal itu. Kemudian terlihat L dengan wajah datarnya berkata kalau ia berharap bisa bekerja sama dengan party barunya. Lalu Chef mengatakan kalau ia pernah mendengar L bisa menggunakan fire magic. L pun menjawab iya, dan teman party Chef langsung menyaut dan sedikit kagum karena elemental magic yang bisa L pakai sudah ditentukan. Kemudian Chef menjelaskan kalau mage tidak bisa memakai magic dengan elemen lain selain elemen yang ditentukan saat mereka lahir. Jadi item apapun yang tidak berhubungan dengan elemen mereka tidak ada gunanya. Setelah itu Chef meminta mereka untuk berhenti mengobrol dan memberitahu L tentang tujuan misi kali ini, yaitu mereka bukanlah memburu para monster, tetapi tujuan mereka adalah membawa pulang item yang ditinggalkan 12 party terdahulu
yang dibantai sebelumnya. Lalu mereka hanya perlu mengembalikan item-item itu ke Union. Jeff pernah mendengar kalau setiap item akan dihargai sebesar 3000 meso oleh Union. Kemudian tampak teman Jeff yang mengeluh kalau Union terlalu kikir, karena mereka tidak akan bisa mendapatkan apapun kalau mereka tidak bisa mengembalikan item-item itu. Dan item untuk Adventure Circle pertama saja sudah berharga 70.000 meso. Namun hadiah mereka bahkan tidak ada setengahnya. Lalu sang kapten yaitu Jeff meminta mereka untuk berhenti mengeluh dan mengajak partinya pergi karena ini adalah saatnya mereka mencari uang. Beberapa menit kemudian terlihat mereka yang telah memasuki portal. Lalu Jeff meminta rekan-rekannya untuk membangun markas terlebih dahulu, karena besar kemungkinan mereka akan bertempur di hutan ini. Lalu salah satu rekan Jeff merekomendasikan untuk membangun markas di atas pohon itu, karena dengan cabang-cabangnya mereka bisa bersembunyi dan memanjat ke pohon lain dengan mudah. Jeff yang mendengar penjelasan itu pun menyetujuinya. Setelah itu terlihat alat-alat untuk membangun markas sudah siap. Lalu Max memegang pundak Elle dan memintanya untuk beristirahat saja, karena menyiapkan markas adalah keahliannya. Singkat cerita, markas telah dibuat. Lalu sang kapten yaitu Jeff meminta rekan-rekannya untuk berpencar menjadi 2 grup lalu memeriksa area sekitar. Kemudian Jeff membagi 2 grup dengan grup 1 yang berisi Tom, Max, dan Roa. Mereka akan memeriksa area timur dan barat lalu kembali kemari. Dan kalau ada apa-apa segera memberi sinyal dan langsung pergi ke markas. Beberapa menit kemudian terlihat Jeff dan juga Elle yang sedang menjelajahi area di sekitar. Lalu Jeff berasumsi apakah mereka terlalu dini dalam menyiapkan markas, karena mereka sampai sekarang belum menemukan monster maupun item, dan Jeff berencana untuk pergi lebih dalam esok hari. Kemudian Jeff bertanya pendapat Elle mengenai misi pertamanya sebagai adventure, dan langsung dijawab oleh Elle kalau dirinya merasa gugup, dan jawabannya itu membuat Jeff sedikit tertawa, tetapi menurutnya memang begitulah awalnya. Ia menceritakan kalau dirinya sudah menjadi adventure selama bertahun-tahun, tapi setiap kali dirinya masuk portal, ia selalu saja merasa gugup. Jeff mengakui kalau dari dulu dia memang seorang pengecut. Tapi meski begitu, Jeff bisa berani karena dirinya didampingi oleh orang-orang hebat. Memuji mereka seperti ini memang terkesan aneh, tapi Jeff merasa mereka memang orang-orang luar biasa. Kemudian Jeff merasa kasihan setelah mendengar cerita Elle yang merupakan budak umpan. Ia tidak bisa membayangkan betapa sulitnya itu, dan sembari menoleh Jeff berkata kalau Elle tidak masalah. Bagaimana kalau dirinya bergabung dengan... Belum menyelesaikan perkataannya, Jeff dikejutkan dengan Elle yang sedang berdiam diri, fokus melihat tanah di bawahnya. Lalu Jeff berkata kalau dirinya tidak serius, jadi Elle tidak usah khawatir. Namun Elle tetap saja fokus dengan tanah di bawahnya yang terlihat seperti jejak monster. Setelah itu mereka semua kembali berkumpul dengan api unggun di tengah-tengah sembari membicarakan tentang pekerjaan mereka. Sembari memakan ayam, Jeff meminta rekan-rekannya untuk berhenti berbicara soal pekerjaan saat mereka sedang makan, karena mereka masih bisa membicarakannya besok. Kemudian terlihat Ellie yang sepertinya haus meminum sebotol air. Singkat cerita, tengah malam pun tiba. Di atas markas pohon terlihat sang kapten yang sedang membawa obor bertanya apakah Elle masih tidur. Namun Elle tidak menjawab apapun pertanyaan mereka. Dan di saat itu juga Max memegang pundak sang kapten dan bertanya apa yang sedang dia lakukan. Dan sembari menyeringai, Max berkata kalau orang ini yaitu Elle masih tidur nyenyak, jadi mana mungkin dia bisa menjawabnya.
Kemudian Max mengatakan kalau kaptennya ini terlalu berhati-hati dan ia bertanya apakah Chef lupa apa yang mereka campurkan ke minumannya. Lalu Chef menjelaskan kalau obat tidur itu bisa membuat monster seberat 100 kilo tidur pulas dan dia menenggak banyak sekali. Max merasa kalau L masih untung kalau dia bisa selamat dari itu. Namun setelahnya dia tertawa dan bertanya harga Fire Arrow yang setidaknya berharga 10.000 meso. Kemudian terlihat Max yang mengangkat tinggi bilahnya dan berteriak kalau begitu saatnya melakukan pekerjaan mereka. Namun di saat Max menusukkan bilahnya ke tubuh L, ia sangat terkejut dan di saat ia membuka selimut itu ternyata di dalamnya bukanlah L, namun batang pohon dengan bantal yang diikat agar menyerupai tubuh L. Melihat kalau itu bukanlah L, sang kapten dan rekan-rekannya cukup terkejut. Lalu langsung meminta rekan-rekannya untuk mencari L sebelum dia pergi lebih jauh. Namun di saat itu juga terjadi ledakan yang cukup besar sampai menghancurkan markas mereka. Lalu terlihat L yang memandangi mereka dari atas pohon dan Chef yang sangat bingung kenapa mendadak terjadi kebakaran dan meminta rekan-rekannya untuk segera menyelamatkan makanan dan item. Ia cukup kesal dan berasumsi kalau ini adalah perbuatan El Paume. Lalu terlihat Tom yang menunjuk ke suatu arah sembari memanggil bosnya. Ia memberitahu kalau ada monster di hadapan mereka. Chef yang melihatnya langsung terkejut dan terus-menerus menyalahkan El Paume. Kemudian di saat monster itu akan melahap markas mereka, Chef berteriak apakah L menjadikan mereka umpan. Lalu terlihat mereka yang berhasil kabur dari lahapan monster itu. Namun markas dan juga barang-barang mereka habis dimakan. Setelah itu terlihat L yang masih mengamati berkata dalam hati kalau mereka itu sangat payah dan seharusnya mereka tidak usah terlalu baik jika mau menipu dirinya. Dan sembari melihat mereka yang sedang panik, L menjelaskan, mengingat di dalam portal ini di mana ada lebih dari 12 party yang mati, L sangat yakin kalau mereka pasti merencanakan sesuatu karena aneh kalau mereka yang merupakan adventure veteran menerima umpan sepertinya. Kemudian L mempunyai firasat kalau monster itu merupakan gold slime, tapi ukurannya lebih besar dibanding dugaannya. Setelah itu terlihat Chef yang sedang berlari berteriak kalau monster tipe itu sangat merugikan mereka. Lalu Tom yang berada di belakangnya bertanya, sebenarnya makhluk apa itu? Dan langsung dijawab oleh Chef kalau makhluk itu adalah gold slime. Itu merupakan makhluk yang jarang ditemukan di Maple World, tapi itu adalah bos monster langka yang hanya muncul dari Red Portal. Chef menjelaskan kalau tubuh gold slime itu terbuat dari asam. Jadi, monster itu adalah pasangan terburuk bagi adventure jarak dekat seperti mereka. Dan yang paling berbahaya, yaitu belum menyelesaikan ucapannya, Chef langsung meminta rekan-rekannya untuk segera menghindar dari serangan gold slime itu. Tom bertanya sebenarnya serangan macam apa itu dan langsung dijawab kalau gold slime itu juga memiliki serangan jarak jauh yang bernama Acid Arrow, skill yang membuatnya bisa menyebarkan asam dari tubuhnya. Mendengar itu Tom sangat terkejut dan ketakutan karena itu sama saja seperti skill cheat dan Chef langsung meneriaki Tom untuk segera sadar karena bos itu akan segera datang. Kemudian Max bertanya bagaimana cara mereka menghadapinya. Namun sebelum menjawab, Chef meminta mereka untuk pergi dari sini terlebih dahulu karena Acid Arrow seharusnya memiliki waktu cooldown selama 1 menit. Sang kapten meminta mereka untuk memulihkan diri dan mencari kesempatan untuk mengincar inti yang ada di kepala gold slime itu. Namun Max yang mendengarkan kalau skill gold slime itu sedang cooldown, ia malah balik berlari mengarah ke gold slime itu. Sembari melesat ke arah gold slime itu, Max meminta rekan-rekannya untuk menyerahkan bos ini kepadanya. Lalu terlihat Chef yang sangat panik berteriak dan meminta Max untuk menunggu karena mereka harus menyerang itu secara bersama-sama.
Namun baru saja Chef berkata demikian, terlihat Max tubuhnya yang sudah terbelah karena serangan milik Gold Slime itu. Sang kapten yaitu Chef sangat terkejut karena seharusnya masih ada lebih dari 10 detik tersisa untuk cooldown skill milik Gold Slime itu. Setelahnya terlihat Gold Slime itu dengan cepat menembakkan acid arrow-nya secara brutal ke arah mereka. Lalu terlihat tubuh mereka yang hanya tersisa tulang belulang karena terkena acid Gold Slime itu. Kemudian terlihat Elle yang menyadari kalau Gold Slime itu telah selesai menghabisi mantan partinya. Lalu Elle berkata dalam hati kalau ucapan Chef tidak salah, tapi Gold Slime memakan item dan bertambah kuat karenanya, dan ia rasa waktu cooldownnya berkurang selagi dia bertambah kuat. Melihat ukurannya yang tidak masuk akal dan waktu cooldown acid arrow yang sangat cepat, sekarang Elle tahu kenapa semua party yang pernah datang ke sini gagal, karena makhluk itu sudah di luar batasan. Makhluk itu telah berkembang pesat sampai dia bisa berada di Yellow Portal yang ada 2 level di atas Red Portal. Bahkan dia bukan lagi monster yang bisa ditangani oleh satu Circle Adventure. Elle sangat yakin tidak ada item lagi di dungeon ini, dan sepertinya misi ini gagal, mengingat Abyss meminta dirinya untuk membuktikan dengan membawa peralatan 12 party sebelumnya yang mati di dalam dungeon. Setelah itu, di saat monster Gold Slime itu sedang menyusuri hutan, ia menyadari sesuatu, namun di saat itu juga ia terkena serangan Fire Arrow di bagian kepalanya. Kemudian terlihat mata sebelah kirinya yang hancur terkena serangan Fire Arrow, dan terlihat Elle yang berada di atas batang pohon bertanya-tanya apakah monster itu memiliki magic resisten, karena ia sangat yakin telah mengincar intinya dengan benar. Setelah itu Elle berasumsi kalau dalam 5 tembakan lagi seharusnya monster itu dapat dikalahkan, dan sembari menyiapkan semua peralatan tempurnya, Elle dengan penuh semangat berkata kalau dirinya akan membuktikan kepada Abyss. Setelah itu terlihat Gold Slime yang langsung menembakkan acid arrow-nya secara beruntun ke arah Elle Paume, tapi untungnya dapat dihindari oleh Elle dengan cukup mudah. Namun di saat itu juga Gold Slime kembali menyerangnya lagi di saat Elle masih di udara. Elle yang sedang terdesak berusaha menggerakkan bilah pisau yang ia tali, dan sembari menusukkan bilah pisau itu ke batang pohon, ia berkata dalam hati kalau dirinya harus mengincar titik yang sama tanpa adanya kesalahan, karena mage biasa tidak akan kepikiran akan hal yang seperti ini. Tapi dirinya bukan mage biasa, karena salah satu title yang ia punya di kehidupan yang sebelumnya adalah The Best Telekinesis. Kemudian setelah Elle dapat menghindari serangan Gold Slime menggunakan kemampuan telekinesisnya, ia langsung mengerahkan Fire Arrow-nya dan berhasil menembakkan Fire Arrow itu di titik yang sama seperti sebelumnya. Lalu di saat Gold Slime itu kembali menembakkan Acid Arrow-nya, Elle yang sedang menghindar menghitung kalau dirinya kurang 4 tembakan lagi di titik yang sama. Kemudian terlihat Elle yang kembali berhasil menghindari tembakan Acid Arrow dengan kemampuan telekinesisnya untuk menggerakkan tali dan bilah pisaunya. Lalu sembari bergelantungan ia kembali menembakkan Fire Arrow dan berhasil menembakkan tepat di titik yang sama, dan saat ini kurang 3 tembakan lagi. Kemudian terlihat Gold Slime itu yang kembali menyerang Elle menggunakan Acid Arrow-nya, namun Elle dengan mudahnya menghindari semua serangan itu menggunakan teknik telekinesisnya. Lalu ia mengulanginya lagi dan menembakkan Fire Arrow ke titik yang sama pada Gold Slime itu, dan saat ini Elle kurang 2 tembakan lagi. Kemudian tanpa berlama-lama Elle langsung menembakkan Fire Arrow-nya kembali, namun serangan keempatnya ini dapat dihindari oleh Gold Slime itu. Elle yang melihatnya merasa kagum karena dengan ukurannya yang cukup besar, Gold Slime itu masih dapat bergerak dengan cukup cepat. Namun usaha Gold Slime itu sia-sia karena Elle dapat mengubah pergerakan Fire Arrow-nya menggunakan telekinesis, dan benar saja
terlihat serangan keempat itu yang berhasil mengenai di titik yang sama. Dan terlihat inti Gold Slime itu yang sudah tak terlindungi. Lalu dengan cepat El langsung melompat ke arah monster itu. Dan di saat dirinya akan mengerahkan Fire Arrow yang terakhir, terlihat tangan yang dibuat Gold Slime itu yang akan segera menangkap Bang MC kita. Cerita kali ini dilanjutkan dengan Gold Slime yang akan segera menangkap tubuh El Paume. Namun di saat itu juga El menyadari dan langsung mengaktifkan kemampuan telekinesisnya. Terlihat pisau talinya yang langsung menancap tanah dan alhasil El berhasil menghindari penangkapan Gold Slime itu. Kemudian dirinya langsung mengerahkan Fire Arrow. Terlihat serangannya yang melesat cukup cepat dan di saat Gold Slime itu menutupi kepala menggunakan tangannya, El hanya tersenyum dan langsung membelokkan Fire Arrow-nya lewat bawah tangan Gold Slime itu. Terlihat Fire Arrow yang tepat mengenai kepala Gold Slime itu dan akibatnya inti core milik Gold Slime itu perlahan hancur. Setelah tubuh Gold Slime yang sudah tidak memiliki inti core langsung meledakkan diri dan menyemburkan asam tubuhnya ke area sekitar. Kemudian El yang dikejar oleh banjir asam itu dengan cepat menggunakan kemampuan telekinesisnya. Lalu ia melemparkan pisau talinya dan dengan kemampuan telekinesis ia dapat dengan mudah membuat pisau talinya terikat dengan batang pohon. Dan untungnya El dengan cukup cepat menaiki dahan pohon itu sebelum banjir asam mengenai dirinya. Lalu El menolehkan kepalanya dan melihat banjir asam yang merusak area sekitar hutan. Singkat cerita, banjir asam telah selesai dan El juga telah turun dari dahan pohon. Kemudian ia terkejut melihat mana stone milik God Slime. Ia pun langsung mengambil mana stone itu dan setelah mana stone telah di tangannya, ia langsung menyerap mana stone itu. Lalu terlihat lingkaran berwarna merah menyelimuti El yang menandakan kalau penyerapan telah berhasil. Setelah itu El kembali ke ruangan Tuan Abyss. Awalnya mereka berdua hanya bertatapan mata saja. Lalu Tuan Abyss membuka pembicaraan dengan berkata, "Jadi kau sungguh melakukannya." Namun dia kembali sendirian lagi, bahkan tidak membawa item yang ditugaskan. Lalu El membela dirinya dengan beralasan kalau tim yang Tuan Abyss tugaskan dengannya adalah para hunter newbie. Bahkan mereka berusaha mencuri item miliknya dan karena itu El meninggalkan tim itu, tapi sepertinya mereka bertemu dengan bos monster dan mati. Mendengar timnya yang mati dikarenakan monster, Tuan Abyss bertanya sebenarnya monster apa itu. Tuan Abyss pun langsung terkejut setelah El menjawab kalau monster itu adalah Gold Slime. Ia pun bertanya kalau Gold Slime ada di portal itu, bukankah semua yang ada di dalamnya akan meleleh? Dan El pun mengiyakan pertanyaan Tuan Abyss. Mendengar informasi itu, Tuan Abyss cukup kesal karena ia tak menyangka item milik Merchant Union hancur semua, dan itu merupakan kerugian yang sangat besar. Terlebih lagi, hanya bocah ini yang selamat. Setelah itu kita dijelaskan kalau ada beberapa peraturan di dalam portal. Pertama, ada batasan jumlah orang yang bisa memasuki portal dan jumlah orang yang masuk sesuai dengan yang ditunjukkan oleh pilar portal. Kemudian, portal akan dinonaktifkan sampai semua orang di dalamnya dimusnahkan. Kedua, ada batasan masuk berdasarkan tingkat kesulitan portal dan circle. Kesulitan portal ditandai dengan warna portal itu sendiri, mulai dari merah sampai ungu, dan mereka yang memiliki circle lebih tinggi dari portal tidak bisa masuk. Dan yang ketiga, hanya ada satu kesempatan untuk melakukan raid, dan ini adalah masalah terbesar jika seseorang masuk ke dalam portal dan berhasil selamat. Portal akan hancur dan tidak bisa dimasuki lagi. Jadi, selama para adventur yang memasuki portal tidak mati, maka tidak ada kesempatan lainnya. Kemudian Tuan Abyss sedikit kecewa karena portalnya sudah tertutup. Dan sejujurnya yang ia tahu God Slime bukanlah sebuah masalah bagi para circle pertama. Dan setelah itu
ia mulai paham dengan alasan L yang berkata bahwa semua item di dalam portal tidak bisa diselamatkan. Tapi apapun itu alasannya, L tetap dianggap gagal. Kemudian L berkata kenapa Tuan Abi sangat tidak sabar dan langsung menentukan keputusannya. Dan sembari membuka pelindung lengannya, L berkata kalau dirinya telah menyerap Gold Slime. Lalu Tuan Abyss langsung tersentak karena melihat L yang sudah mempunyai circle kedua. Dan ia bertanya apa L benar-benar menyerap mana stun dari Gold Slime. Setelah itu L berkata kalau sepertinya semua ini sudah cukup untuk membuktikan dirinya. Dan sesuai janji, L meminta Tuan Abyss untuk memberikannya adventure rank E. Namun di saat itu juga L sangat terkejut karena Tuan Abyss malah memberikannya adventure rank D. Dan dengan penuh semangat Tuan Abyss berkata kalau dirinya akan memberikan L adventure rank D. Dan jika L bekerja sama dengannya, ia akan memperlakukannya seperti adventure rank C. Kemudian terlihat L yang sedang menandatangani surat kontraknya. Dan di saat itu juga Tuan Abyss yang sedang melihat L berkata dalam hati kalau umumnya memberikan adventure rank D kepada seorang yang bukan circle ketiga dapat dianggap sebuah perlakuan yang sangat khusus. Lalu kita dijelaskan oleh Tuan Abyss kalau rank adventure sangat dipengaruhi oleh circle karena circle menunjukkan kekuatan seseorang dan perbedaannya itu terlihat sangat jelas. Tapi Tuan Abyss merasa kalau L ini sangat spesial karena biasanya adventure biasa tidak bisa menaikkan circle hanya dengan menggunakan mana stun. Tuan Abyss mengingat saat L mengatakan kalau dirinya mempunyai insting bertahan hidup dan ia rasa itu semua benar karena dia mempunyai bakat yang luar biasa. Tuan Abyss tidak hanya membual karena ia tidak pernah melihat kejadian seperti ini di mana seseorang yang baru saja mendapatkan circle pertama dengan cepat menjadi circle kedua. Dengan senyuman di wajahnya, Tuan Abyss berkata dalam hati kalau dirinya sangat membutuhkan L. Sembari menghela nafas, L berkata dalam hati kalau perlakuan Abyss meningkat lebih cepat dari yang ia kira dan sepertinya dia tipe orang yang tidak sabaran. Kemudian L menjelaskan kalau tidak ada banyak waktu yang tersisa karena red portal pertama dengan kapasitas 100 orang itu merupakan peristiwa besar yang dipantau oleh Leadport Merchant Union dan guild saat ini. Tentu saja Gapor Merchant Union juga tertarik dengan hal itu. Dan sembari menaruh pulpennya, ia merasa kalau dirinya tidak perlu peduli akan hal itu dan lebih baik ia menyusun rencananya dengan baik. Setelah itu L memanggil Abyss dan berkata kalau dirinya mempunyai permintaan dan dengan semangat Abyss bertanya apa itu. Sembari menjulurkan tangannya, L berkata tolong pinjami aku uang. Lalu terlihat raut wajah Abyss yang sebelumnya cukup senang langsung berubah karena sangat jengkel kepada L. Setelah itu kita dijelaskan kalau beberapa orang mungkin berkata portal memulai era para adventure. Namun itu semua adalah jebakan dari Black Magician dan banyak adventure mati di dalam portal, menghabisi potensi masa depan dari Maple World dan hari terakhir yang datang setelahnya. Semua monster yang menunggu waktu mereka datang menyerbu portal dan mereka, para adventure, kalah. Tepat 3 tahun dari sekarang, nasib yang akan dihadapi Maple World tidak jauh berbeda. Kemudian terlihat Abyss yang sedang menatapi jendela yang ternyata ia sedang melihat kepergian L setelah meminjam beberapa uang padanya. Dan sembari memegang uang di dalam tasnya, L bergumam kalau itu semua tidak akan cukup, namun seharusnya sudah cukup untuk permulaan. Apalagi hanya mereka yang mempunyai circle kedua atau di atasnya yang bisa memasuki portal merah dengan kapasitas 100 anggota yang ditemukan kali ini. Biasanya Gapor Merchant Union hanya akan memilih para adventure dengan circle yang tinggi, tapi alasan untuk mereka berinvestasi pada circle kedua sepertinya adalah karena Gapor Merchant Union mengincar portal itu.
Dan walau L sudah mendapatkan uang, menurutnya memakai semuanya untuk item adalah hal yang bodoh, karena item yang cocok dengan levelnya akan terlalu mahal. Tapi jika L berpikir tentang sesuatu yang berguna untuk dibeli dengan uang ini, pasar budak adalah pilihannya. Terlihat saat ini L disambut oleh pengurus pasar budak yang bersedia untuk membantu L. Lalu, pengurus pasar budak itu bertanya pendamping seperti apa yang L sedang cari, seorang umpan dungeon atau prajurit untuk bertarung bersama. Dan langsung dijawab oleh L kalau dirinya sedang mencari seseorang dan meminta pengurus itu untuk menunjukkan jalannya. Mendengar itu, pengurus langsung merasa bingung dan singkat cerita, mereka telah sampai di tempat seseorang yang diminta oleh L. Pengurus itu menjelaskan kalau ini adalah bangsal hukuman. Mereka memakainya sebagai tempat untuk menghukum mereka yang bertingkah seperti orang yang L cari itu. Kemudian pengurus pasar budak memberitahu L kalau mereka telah sampai dan melihat seseorang yang dicari L membuat pengurus itu sampai menelan ludahnya. Lalu pengurus pasar budak itu bertanya kepada L apakah dia yakin menginginkan orang ini, dan di saat pengurus itu akan menjelaskan tentang orang yang ia cari, L langsung memotong kalau dirinya sudah tahu. Terlihat seseorang yang dirantai dengan raut wajah yang muram. L berkata kalau dialah yang ia cari. Lalu kita diceritakan sebelum L kembali ada sebuah insiden di mana kematian seseorang mempercepat akhir dari Mapleworld, dan seseorang itu adalah polearm bernama Aran yang merupakan gadis malang karena mati dibunuh. Dan murid Aran yang pertama dan terakhir, orang yang memicu dimulainya awal dari akhir, yaitu pembunuh hero bernama Dibo, orang yang saat ini L cari-cari. Kemudian Dibo bertanya apakah L datang untuknya, lalu Dibo mengusir L karena ia tak mengenalnya. Melihat Dibo yang seperti itu, sang pengurus pasar budak langsung meminta maaf kepada L karena keadaan mentalnya. Kemudian L berkata dalam hati, walau perilaku yang mungkin berbeda sebelum ia kembali, sekarang Dibo hanyalah seorang budak dan memperlakukan adventure seperti ini, bahkan saat statusnya seorang budak itu sangat tidak sopan. Lalu sang pengurus pasar budak berkata kalau tidak ada anjing gila lainnya seperti Dibo. Kemudian L menjelaskan kalau bersamanya dia adalah satu dari sebagian kecil yang mendapatkan perhatian setelah hari terakhir, dan mereka berdua seringkali dibandingkan karena mereka berasal dari wilayah yang sama, awaken di waktu yang sama dan setara kemampuannya. Tapi ada yang lebih mirip daripada itu semua. Kemudian di saat Dibo dikeluarkan dari selnya, L langsung bertanya, "Berapa hargamu?" Dan Dibo yang berasumsi kalau L adalah seorang tuan muda dari keluarga kaya, langsung bertanya, apakah L sanggup membayar sebanyak yang ia minta. Dan sembari menyeringai, Dibo langsung menjawab kalau harga dirinya adalah 1 juta meso. Ia kembali bertanya apakah L sanggup. Mendengarnya, L sudah menduga itu semua, karena itu adalah fakta bahwa mereka berdua sedang sangat membutuhkan uang, dan Dibo merupakan pria yang memiliki seorang adik perempuan yang terkena Black Blood di Siase. Lalu Dibo meminta L pulang saja jika dia tidak memiliki uangnya. Namun di saat itu juga Dibo tercengang melihat L yang menunjukkan uang sejumlah 1 juta meso. Melihat itu, sang pengurus budak sangat terkejut dan bertanya apakah L sangat serius, dan juga Dibo yang bertanya-tanya apakah itu uang sungguhan. Lalu L meminta mereka untuk tunggu dulu karena sebaiknya Dibo mendengarkan apa yang akan ia katakan, karena persyaratan kontraknya adalah 1 tahun dan keuntungannya 7/3, dan ia akan memiliki prioritas untuk memilih item yang didapatkan dari portal. Mendengar ucapan L, sang pengurus budak sangat terkejut karena L mencoba membuat sebuah kontrak sebagai anggota party daripada kontrak sebagai budak.
Kemudian L memberikan kontraknya, dan saat dirinya meminta Dibo untuk melihatnya, ia langsung dengan cepat menyaut kontrak itu dan berkata kalau L tidak boleh berubah pikiran. Lalu terlihat Dibo yang langsung menggigit ibu jarinya, dan tanpa pikir panjang ia langsung menerima kontrak itu. Dan sembari tersenyum, L bertanya-tanya apakah dia seperti itu karena menyangkut nyawa adiknya. Setelah itu L menjelaskan karena kontraknya sudah disegel, mereka akan langsung menuju portalnya, dan dengan semangat Dibo meminta untuk serahkan semua padanya. Lalu dengan tatapan dinginnya L berkata kalau dirinya harus membuktikan nilai milik Dibo, dan dengan penuh semangat Dibo berkata akan bekerja lebih keras dari siapapun yang pernah L lihat sebelumnya. Singkat cerita, mereka telah sampai di tempat portal merah berada. Di sana, Dibo yang sedang membawa senjata barunya, ia memanggil L dengan sebutan bos. Lalu Dibo berterima kasih karena L telah memberikannya senjata baru, tetapi Dibo biasanya memakai longsword dan menyarankan bosnya agar mereka kembali dan menukarnya. Sembari menoleh, L berkata kalau mulai sekarang Dibo akan memakai polearm saat bekerja bersamanya, dan jika ia tidak menyukainya mereka bisa akhiri kontraknya. Dan setelah sampai di depan portal, Dibo bertanya apakah ini adalah portal yang bosnya rencanakan dipakai untuk tes. Terlihat level portal itu dengan level merah dengan satu goresan dan mempunyai batasan 8 orang. Lalu Dibo bertanya di mana party yang lainnya, karena jika itu adalah bosnya yang menurut Dibo mempunyai kantong yang tebal, ia yakin akan ada anggota lainnya yang bagus juga. Kemudian Dibo juga bertanya di mana healernya, karena pertarungan adalah pertarungan, tapi memiliki seorang healer adalah kunci kesuksesan. Namun di saat itu juga Dibo berhenti mengoceh di saat L terus-menerus menatapnya. Lalu Dibo cukup khawatir dan berasumsi apakah bosnya. Namun di saat itu juga L meminta Dibo untuk tidak perlu khawatir tentang anggota party, karena yang mereka punya sudah cukup. Dibo pun langsung menghela nafasnya karena ia telah takut tanpa sebab. Namun di saat L menunjuk anggota partinya, yaitu Dibo sendiri, mereka berdua hening seketika. Dan di saat itu juga Dibo sangat terkejut dan meminta bosnya untuk menunggu karena ini semua tidak mungkin. Tapi L langsung mendorong Dibo ke dalam portal karena ia tidak ingin membuang waktu yang terbuang sia-sia. Terlihat Dibo yang berteriak karena baru saja ia terkejut malah didorong ke dalam portal. Kemudian mereka berdua telah sampai di dalam portal dengan tipe wilayah gurun pasir. Di sana Dibo langsung berteriak dan bertanya apakah L sudah gila karena telah memasuki portal berkapasitas 8 hanya dengan 2 orang. Dibo mengatakan kalau gila itu ada batasannya. Dan sembari menatap L, Dibo berteriak kalau dirinya juga kenapa harus menggunakan senjata yang tidak biasa ia pakai. Namun di saat itu juga dirinya terkejut karena melihat segerombolan monster stam yang mendatangi mereka. Lalu Dibo merasa bersalah karena teriakannya mengundang segerombolan monster itu. Ia juga menjelaskan kalau monster stam dikenal karena kulit kerasnya yang bahkan sulit ditembus oleh pedang dan tombak. Namun setelah itu L langsung meminta Dibo untuk segera minggir, dan di saat segerombolan stam itu akan segera mendekati mereka, L dengan cepat menggunakan fire arrow-nya dan membunuh salah satu stam di hadapannya. Dibo sangat terkejut karena melihat L yang tidak hanya membunuh satu monster saja, karena dia langsung menggunakan telekinesis untuk membunuh semua monster yang ada di hadapannya. Kemudian setelah monster terakhir telah dikalahkan, L berkata kalau yang tadi itu mengecewakan karena ia tidak menduga kalau Dibo akan bertindak seperti itu saat setelah mereka memasuki sebuah portal. Sembari menoleh ke arah Dibo, L meminta Dibo untuk jangan buat kesalahan seperti itu lagi, dan Dibo yang melihat kekuatan L juga cukup terkejut dan bertanya-tanya sebenarnya siapa monster ini.
Setelah itu scenes berganti di sebuah gedung besar. Di sana terlihat seorang wanita yang sedang melapor kalau para pedagang telah menggigit tempatnya dan mereka sedang merencanakannya, tapi mereka telah memiliki orang-orang yang akan mereka kirimkan. Dan ternyata wanita itu sedang berbicara dengan seorang pria di hadapannya. Lalu ia kembali bertanya apakah mereka mendapatkan izin untuk melanjutkan. Pria itu menjawab kalau dirinya menyetujuinya, dan sembari menganggukkan kepalanya, wanita itu menghilang seperti bayangan. Kemudian pria itu mengangkat gelasnya dan berkata kalau semuanya akan selesai sesuai dengan keinginan orang itu dan kebebasan untuk Mapleworld. Setelah itu kita kembali dengan Elle dan juga Debo. Di sana Debo melaporkan kalau totalnya ada 27 dan ia sudah mengumpulkan semua mana stone-nya. Lalu Elle yang telah menerima laporan mengajak Debo untuk melanjutkannya dan pergi. Di tengah-tengah perjalanan yang cukup panas ini, Debo yang sedang menatap Elle bergumam kalau sebelumnya ia mengira kalau Elle hanyalah bajingan gila. Tapi ternyata dia tidaklah main-main. Debo bertanya-tanya apakah yang digunakan bosnya tadi adalah telekinesis. Ia tidak pernah mendengar ada orang yang menggunakan fire arrow seperti itu. Dengan senyum bahagianya, Debo berkata dalam hati kalau dirinya terus bersama dengan orang yang berbakat seperti ini, ia bisa mendapatkan banyak uang karena kontraknya adalah 7:3. Bahkan, ia bisa menyimpan biaya pengobatan dan biaya hidup. Lalu Elle memberitahu Debo kalau mereka telah ketemu, yaitu kumpulan stamp. Dan setelah Debo menghitungnya, ia mendapati kalau ada 9 monster stamp. Dan Elle pun membenarkan perkataan Debo karena 9 merupakan jumlah yang sempurna. Dan Debo yang tak mengerti perkataan bosnya bertanya apa yang ia maksud dengan jumlah yang sempurna. Namun Elle malah memandangi Debo dengan raut wajah jengkel. Setelah itu terlihat batu yang terjatuh dan membuat para monster memperhatikannya. Lalu terlihat Debo yang melompat sembari bersiap mengayunkan senjatanya. Lalu terlihat Debo yang dengan mudah membelah monster stam itu, dan monster lainnya yang melihat langsung ikut menyerang Debo. Kemudian terlihat Debo yang merasa kesal karena dirinya harus bertarung sendirian melawan para monster ini. Apalagi dirinya tidak pernah menggunakan senjata yang dibelikan oleh bosnya. Sembari menghindari serangan dari para monster, Debo berkata dalam hati kalau mempunyai 10 nyawa saja tidak akan cukup untuk hal ini, dan dirinya langsung berteriak kalau bosnya sangat gila. Kemudian Elle yang mengamati dari arah kejauhan bergumam kalau Debo bilang dia hanya menggunakan pedang, yang jelas terlihat dari caranya bergerak. Dan sembari tersenyum, Elle sangat yakin kalau dia akan segera sadar bahwa polearm adalah senjata yang paling tepat untuknya. Lalu Elle menjelaskan kenapa dirinya tidak pernah meragukan bakatnya karena Debo satu-satunya orang yang dipilih oleh polearm Hero Aran sebagai muridnya. Setelah itu terlihat di saat ada salah satu monster yang akan menyerang Debo, ia dengan cukup mudah menghabisi para monster itu. Ia juga mulai merasakan betapa nyamannya menggunakan senjata yang diminta bosnya. Ia menjelaskan kalau senjata ini memiliki jangkauan yang besar dan kuat. Menurutnya ini lebih nyaman dibanding pedang. Dan setelah dirinya mulai terbiasa, ia merasakan kalau senjatanya jadi lebih ringan. Lalu terlihat Debo yang mengayunkan polearm dengan cukup cepat. Ia juga membantai para stam dengan mudahnya. Kemudian terlihat Elle yang sedang mengamati berkata dalam hati kalau Debo memahaminya dengan cukup cepat. Elle cukup heran karena Debo belum awaken satu circle saja sudah seahli ini. Namun setelah itu Debo sangat terkejut karena merasakan getaran yang cukup kuat. Dan sembari dirinya melihat ke arah langit, Debo bertanya-tanya apakah ini gempa. Lalu terlihat bukit-bukit di gurun hancur dan muncul kaki monster stam yang sangat besar. Debo sangat terkejut dan dirinya langsung terpental di saat kaki stam yang sangat besar itu hampir mengenainya.
Dan setelah Dibo melihat wujudnya, ia bertanya-tanya sebenarnya apa itu. Lalu kita diperlihatkan monster dengan wujud batang pohon bernama Stampy. Lalu di saat Dibo akan diinjak oleh Stampy, ia dengan cepat diselamatkan oleh El. Dan setelah melemparkan tubuh Dibo, El langsung bersiap dengan fire arrow-nya. Ia berkata kalau ukurannya tidak ada hubungannya dengan kekuatannya. Dan sembari meluncurkan fire arrow-nya, El berkata kalau lebih besar malah lebih mudah untuk mengenainya. Lalu Dibo yang melihat bosnya menggunakan sihir. Ia sangat yakin kalau sihir bisa bekerja. Namun terlihat monster itu yang dengan cukup mudah memblokir fire arrow. Kemudian sembari El menyiapkan fire arrow-nya lagi, ia bergumam kalau reaksi monster itu lebih cepat dibanding yang ia duga. Dan di saat ia mengerahkan fire arrow, El langsung mengaktifkan kemampuan telekinesisnya dan langsung mengincar area belakang monster itu untuk menciptakan satu serangan. Namun ternyata lagi dan lagi monster itu dapat memblokir fire arrow milik El. Ia cukup terkejut karena monster itu kembali dengan mudah memblokir serangannya. Mengetahui sihir juga tidak berhasil, Dibo langsung meneriaki bosnya karena dia malah hanya berdiri di sana dan meminta bosnya untuk lari jika dia tidak mau mati. Lalu El bergumam kalau bukan berarti serangannya tidak berhasil, tetapi masalahnya saat ini yaitu cabang milik monster itu. Lalu terlihat di saat monster itu menghentakkan kakinya dan membuat Dibo dan juga El terpental, ia langsung mengerahkan cabangnya untuk menyerang mereka berdua. Dan untung saja saat mereka berdua akan terkena serangan monster itu, El dengan cepat menggunakan kemampuan telekinesisnya dan mengendalikan tanah di bawahnya untuk mengangkat tubuh mereka berdua. Dan Dibo yang merasa terselamatkan memuji bosnya. Ia cukup terengah-engah karena dia kira ia akan mati. Namun di saat itu juga El memanggil Dibo dan memintanya untuk menghadapi para Stamp dan dirinya akan mengurus Stampy itu sendirian. Kemudian di saat El dengan cepat menuju Stampy, Dibo memintanya untuk menunggu, tapi sudah terlambat karena El sudah jauh. Lalu terlihat El yang kembali bersiap dengan fire arrow-nya dan langsung mengerahkan fire arrow ke arah Stampy itu. Dan Dibo yang melihat El menyerang merasa kalau monster itu tidak bisa dikalahkan tanpa adanya sebuah rencana, dan ia berpikir untuk lari terlebih dahulu. Kemudian di saat fire arrow milik El kembali diblokir, Dibo langsung berteriak dalam hati kalau itu sesuai dengan perkiraannya. Namun Dibo sangat dikejutkan di saat ada fire arrow lagi yang berhasil melukai monster itu. Dibo sampai menganga karena melihat El yang berhasil menembus monster itu. Lalu terlihat El yang kembali menyapi fire arrow-nya, dan di saat fire arrow miliknya meluncur, ia bergumam kalau cabangnya jauh lebih cepat dibanding yang ia kira. Jadi mustahil untuk menggunakan telekinesis untuk menghindari cabangnya dan menyerang melalui celah di saat yang sama. Namun karena sekarang dirinya merupakan seorang dua circle, ia bisa menggunakan sihir sebanyak 2 kali. Lalu terlihat fire arrow itu yang berhasil mematahkan salah satu cabang milik monster itu. Dibo yang lagi menghadang para Stamp memuji bosnya karena dia cukup hebat, mempunyai rencana dadakan yaitu menyembunyikan fire arrow lainnya di belakang yang pertama. Dan menurutnya tidak peduli seberapa cepat monster itu, dia tidak akan bisa menahan 2 serangan yang berturut-turut seperti itu. Dibo tidak menyangka kalau Stampy itu tidak bisa melawan serangan milik bosnya. Dibo juga merasa kalau bosnya jauh lebih kuat dibanding yang ia duga. Namun di saat itu juga ia sangat terkejut karena ada beberapa Stamp yang berhasil lolos darinya dan akan menyerang bosnya. Lalu Dibo meneriaki bosnya dan memintanya untuk melihat ke belakang. Ia merasa kesal karena ada banyak sekali Stamp yang lolos darinya. Kemudian terlihat El yang cukup mudah langsung membunuh para Stamp itu tanpa melihat ke belakang.
Lalu ia bertanya kepada Dibo apakah dia bahkan tidak bisa mengurus anak-anak ini. Namun karena kelalaian L, di saat itu juga Stumpy mendapatkan kesempatan untuk menyerangnya. Tapi untungnya L masih bisa menghindar dan berharap diberikan celah walau hanya sebentar saja. Namun di saat dirinya menghindar dan masih di udara, ada salah satu cabang monster itu yang akan mengenai L. Tapi untungnya di saat itu juga Dibo menarik pundak bosnya dan langsung memotong cabang yang menyerang bosnya. Dan sembari berdiri di atas salah satu kayu, Dibo meminta bosnya untuk menarik ucapannya yang barusan karena sekarang dirinya baru saja menyelamatkannya. Sembari menyiapkan kedua fire arrow-nya, L berkata, akhirnya kamu mulai jadi berguna. Dan bersama dengan Dibo, L mengajaknya untuk maju bersama. Segini dulu rekapan pada hari ini. Semoga kalian semua terhibur. Dan terima kasih buat kalian yang selalu menonton sampai akhir video. Maafkan Mimin jika ada salah kata. Mimin akhiri, sampai jumpa.